Sidang Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 38 garing G garing 2020 garing PTUN titik SMB antara Maria Danisya Tunbonat melawan Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, silakan untuk memasuki ruang persidangan. Kepada saudara penggugat, apakah saudara didampingi oleh kuasa hukum saudara? Iya, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat untuk memperlihatkan surat kuasa. Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan untuk memperlihatkan surat kuasa. Ini Yang Mulia. Baik, terima kasih kuasa penggugat. Kami beritahukan kepada pihak penggugat beserta kuasa hukumnya bahwa acara pada hari ini adalah pemeriksaan persiapan berkas gugatan yang telah disampaikan sebelumnya kepada kami. Kepada saudara tergugat, apakah saudara tergugat didampingi oleh kuasa hukum? Iya, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum tergugat, dipersilakan untuk menampilkan atau memperlihatkan surat kuasa dari tergugat. Baik, terima kasih, saudara kuasa hukum penggugat. Kepada pihak penggugat atau kuasa hukumnya, apakah saudara sudah siap untuk membacakan surat gugatan saudara? Kami sudah siap, Yang Mulia, untuk membacakan surat gugatan dari kami. Kepada pihak tergugat, agar mendengarkan dan menyimak dengan baik gugatan dari penggugat. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan untuk membacakan isi gugatannya. Baik, Yang Mulia. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan untuk membacakan surat gugatan. Baik, Yang Mulia. Surat gugatan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda perihal gugatan sengketa tata usaha negara. Dengan hormat yang bertantangan di bawah ini, nama Aibun Bonat, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Jalan Panglima Aji Skandar RT atau RW 018, Kelurahan Juatan Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ferry Fernando Sianturi, warga negara Indonesia, para advokat dari kantor advokat yang beralamat di Jalan Cempaka 5, nomor 26, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan surat khusus ini mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara. Dalam perkara ini adalah surat keputusan tata usaha negara berupa rapor peserta didik atas nama peserta didik Maria Denisia Tunbonat, nomor NIS atau NSN 0065 garis miring 00664132822, nama sekolah SD Negeri 051 Tarakan, kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2019-2020, tanggal 20 Juni 2020 yang diterbitkan oleh tergugat, selanjutnya disebut objek gugatan. Alasan penggugat
dalam mengajukan gugatan ini, yaitu yang pertama, bahwa sejak dikembalikan atau diizinkan kembali masuk ke SDN 05 Tarakan setelah surat keputusan Kepala Sekolah nomor 420 garis miring 174 garis miring SDN 051 tanggal 15 Desember 2018 yang mengeluarkan penggugat dari sekolah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor 07 garis miring G garis miring 2019 garis miring PTUN SMD tertanggal 8 Agustus 2019. Penggugat telah menderita perlakuan tidak adil dengan dinyatakan tinggal kelas untuk alasan yang tidak adil, serta tidak berdasar hukum sama sekali ketidakhadiran penggugat sejak surat keputusan tergugat yang mengeluarkan penggugat dari sekolah tersebut hingga proses hukum dan akhirnya perintah pengadilan untuk mengembalikan penggugat ke sekolah. Secara tidak masuk akal diperhitungkan sebagai kelalaian penggugat, ketidakhadiran tersebut dianggap sebagai alasan untuk menyatakan penggugat tidak naik kelas. Meskipun demikian, penggugat menerima dan mengikuti ketetapan sekolah mengenai hal ini. Yang kedua, namun demikian, sejak saat itu penggugat terus menderita perlakuan tidak adil, demikian tergugat beserta beberapa guru di bawah pengawasnya secara terus-menerus melakukan tindakan yang melawan hukum, sehingga mengakibatkan penggugat tidak naik kelas untuk kedua kalinya. Yang ketiga, sejak kembali bersekolah setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 2019 garis miring PTUN SMD termaksud, tergugat tidak pernah menyediakan atau memberikan kepada penggugat akses pelajaran agama dan budi pekerti. Yang keempat, karena penggugat tidak pernah diberikan akses untuk pelajaran yang disediakan tersebut, Bapak Ayub Tunbonat, ayah kandung dari Maria Denisia Tunbonat, dalam hal ini penggugat telah menemui Kepala Sekolah SDN 051 Tarakan pada bulan Desember 2019 untuk menyelesaikan masalahnya pada pertemuan tersebut. Kepala sekolah mensyaratkan agar Bapak Ayub Tunbonat memperoleh surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan sebagai syarat dari penggugat untuk memperoleh pendidikan agama beserta ujiannya yang disediakan oleh sekolah. Yang kelima, tambahan, namun Bapak Ayub Tunbonat bersedia untuk memenuhi persyaratan tersebut. Berdasarkan permohonan dari Bapak Ayub Tunbonat, Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan telah menerbitkan surat rekomendasi dari Kementerian Agama nomor B.017 garis miring KK .34.03 garis miring 6 garis miring BA .03 garis miring 01 garis miring 2020 tanggal 3 Januari 2020. Yang keenam, fakta bahwa ayah penggugat mau mengikuti persyaratan yang diberikan oleh tergugat agar anaknya dapat diberikan akses pendidikan agama. Yang ketujuh, bahwa meskipun telah menerima surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan tersebut, persyaratan tambahan yang diminta oleh tergugat dan dipenuhi oleh orang tua penggugat. Yang delapan, bahwa tergugat dalam kedudukannya sebagai pemimpin dan penanggung jawab atas Satuan Pendidikan SDN 05 Tarakan untuk menyediakan pelajaran agama bagi penggugat. Yang kesembilan, tidak mendapatkan pelajaran agama di SDN 05 Tarakan karena tergugat tidak memberikan akses, menelantarkan, melalaikan kewajibannya, serta bahkan menghalang-halangi penggugat untuk mendapatkan pelajaran agama serta ujian tersebut. Yang ke-10, meski tergugat lalai dengan tidak memberikan pelajaran agama kepada penggugat, adalah sesungguhnya penggugat secara aktif telah mendapatkan pendidikan agama dari Lembaga Keagamaan Sidang Jemaat Saksi-Saksi Yehua Kota Tarakan. Mana seharusnya dipertimbangkan sehingga tidak membuat penggugat tidak naik kelas melalui objek sengketa. Yang terakhir, bahwa sejak objek sengketa diterbitkan kepada Bapak Ayub Tunbonat selaku orang tua penggugat telah berulang kali melakukan upaya musyawarah serta mengajukan keberatan agar penggugat mendapat haknya untuk naik kelas. Seluruh upaya tersebut dilakukan melalui pertemuan pada tanggal 6 Agustus 2020 serta berbagai surat keberatan tertanggal 3 Agustus 2020 dan 10 Agustus 2020, namun seluruh upaya tersebut tidak membuahkan hasil sama sekali. Samarinda, 15 September 2021.
Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum penggugat. Kepada pihak tergugat dan kuasa hukumnya, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi gugatan tersebut? Kami sudah memahami dan mengerti isi gugatan tersebut, Yang Mulia. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan eksepsi atas gugatan yang telah disampaikan oleh penggugat dan kuasanya? Kami akan menanggapi gugatan tersebut secara tertulis. Untuk itu, kami mohon diberi waktu untuk mempersiapkannya, Yang Mulia. Berapa lama saudara akan menyiapkan eksepsi saudara? Kami mohon waktu 1 minggu, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah setuju dengan waktu 1 minggu yang diminta oleh tergugat? Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Baiklah, untuk sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan dengan acara pembacaan eksepsi dari tergugat. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan tanpa harus dipanggil kembali. Demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang kedua, sidang peradilan tata usaha negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 38/2020/PT UN.SMD antara Maria Denisa Tunbonat melawan Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, silakan untuk memasuki ruang persidangan. Sesuai dengan berita acara yang lalu, maka acara hari ini adalah pembacaan eksepsi oleh pihak tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah siap? Kami sudah siap dengan eksepsi kami, Yang Mulia. Mohon izin untuk membacakannya. Baik, silakan, kuasa hukum tergugat. Jawaban dalam perkara nomor registrasi 38-G/2020-PT UN.SMD antara Ayub Denisia Tunbonat yang diwakili Ayub Tunbonat selaku penggugat melawan Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan selaku tergugat. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat dengan ini menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan penggugat yang disampaikan pada tanggal 16 Oktober 2020. 2. Rapor bukan termasuk keputusan tata usaha negara atau keputusan singkat kata bukan objek sengketa tata usaha negara. 3. Penggugat dinyatakan tidak diterima. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat, kecuali yang secara tegas telah diakui oleh tergugat. 2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut. A. Objek sengketa dalam gugatan, khususnya pada Romawi 1, angka 1, yang disampaikan oleh penggugat adalah rapor peserta didik atas nama Maria Denisia Tunbonat dengan nomor NISN 0065-00641322822. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dijelaskan bahwa rapor bukan termasuk keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara. B. Bahwa terkait objek rapor kenaikan kelas peserta didik termasuk rapor kenaikan kelas atas nama Maria Denisa Tunbonat yang dikeluarkan oleh tergugat dilakukan setelah melalui tahapan-tahapan atau prosedur yang berlaku yang tertuang dalam ketentuan kurikulum tingkat satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 051 yang diterbitkan atau disahkan oleh Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kota Tarakan. C. Objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat dalam perkara ini bukan diputuskan oleh tergugat, tetapi tergugat hanya melaksanakan tugas dengan kapasitas sebagai Kepala Satuan Pendidikan menerima laporan hasil wali kelas yang mengisi nilai dan mendatangani rapor tersebut setelah melalui proses dan prosedur serta mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, tergugat mohon kepada Majelis Yang Mulia Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima eksepsi gugatan. 1. Menerima eksepsi tergugat. 2. Menyatakan bahwa gugatan tergugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan tergugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Cukup Yang Mulia. Terima kasih. Baik, kepada pihak penggugat terhadap eksepsi dari tergugat yang baru saja dibacakan, apakah saudara penggugat akan menanggapinya? Kami akan menanggapinya secara tertulis. Untuk itu kami mohon memberi waktu guna kami mempersiapkan replik kami. Berapa lama waktu yang saudara akan menyiapkan replik saudara? Pihak penggugat, berapa lama saudara menyiapkan replik saudara? Mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkan replik kami. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah setuju dengan waktu 1 minggu yang diminta oleh pihak penggugat? Setuju Yang Mulia. Kami tidak keberatan atas hal tersebut. Baiklah, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan. Diberitahukan kepada para pihak berserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil lagi. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang ketiga, sidang peradilan tata usaha negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 38 garing G garing 2020 garing PTUN.SMD antara Maria Denisa Tunbonat melawan Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, silakan untuk memasuki ruang persidangan. Kepada saudara penggugat, apakah saudara sudah menyiapkan replik saudara? Kami sudah siap dengan replik kami, Majelis Hakim yang terhormat. Mohon izin untuk membacakannya. Silakan. Baik, Majelis Hakim mohon izin untuk membacakan replik kami. Silakan pihak penggugat untuk membacakan replik yang Anda buat. Nomor register 38 garing G garing 2020 garing PTUN garing
SMD perihal replik antara Maria Denisa Tumbonat diwakili Ayub Tumbonat sebagai penggugat melawan Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Samarinda di Samarinda, dengan hormat untuk dan atas nama penggugat, kuasa penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat, yaitu sebagai berikut, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. Pertama, bahwa benar Maria Denisa Tumbonat mendapat perlakuan yang tidak adil dengan dinyatakan tidak naik kelas. Kedua, bahwa benar tergugat tidak pernah menyediakan dan memberi akses pelajaran agama dan budi pekerti kepada penggugat. Yang ketiga, bahwa sejak objek sengketa diterbitkan, Bapak Ayub Tumbonat selaku orang tua penggugat telah berulang kali melakukan upaya musyawarah serta mengajukan keberatan agar penggugat mendapatkan haknya untuk naik kelas. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara. Pertama, yakni mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat, Ponco Salako SH. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada kuasa penggugat. Kepada pihak tergugat terhadap replik dari penggugat, apakah ada tanggapan? Iya, Yang Mulia. Kami akan menanggapinya secara tertulis. Untuk itu kami mohon untuk diberi waktu guna untuk mempersiapkan duplik kami. Berapa lama saudara akan menyiapkan duplik saudara? Kami mohon waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya, Yang Mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Apakah setuju dengan waktu 1 minggu yang diminta oleh pihak tergugat? Kami tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil lagi. Demikian, sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang keempat, sidang peradilan tata usaha negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 38/G/2020/PTUN.SMD antara Maria Denisa Tumbonat melawan Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, silakan untuk memasuki ruang persidangan. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah menyiapkan duplik saudara? Kami sudah siap dengan duplik kami, Yang Mulia. Izin untuk membacakannya. Silakan. Duplik nomor 38/G/2020/PTUN.SMD. Perihal duplik atas replik penggugat. Samarinda 15 September antara Ayub Tumbonat sebagai penggugat melawan Kepala Sekolah Negeri 051 Tarakan sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor 38/G/2020/PTUN.SMD di Samarinda. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat, kuasa tergugat dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat, yaitu sebagai berikut.
bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. Bahwa tidak benar Maria Denisia Tunbonat mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan dengan dinyatakan tidak naik kelas. Bahwa tergugat tidak pernah mensyaratkan agar penggugat memperoleh surat rekomendasi dari Bimas Kristen. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan penggugat telah menyampaikan surat keterangan mengenai pendidikan agama yang diterima penggugat dari sidang jemaat saksi-saksi Yehua tanggal 20 Juli 2020. Bahwa tidak benar apabila penggugat menyatakan sejak objek sengketa diterbitkan dalam hal ini rapor seperti yang disebutkan penggugat selaku orang tua telah berulang kali melakukan upaya musyawarah serta mengajukan keberatan. Namun semua upaya itu tidak membuahkan hasil. Bahwa tergugat menolak keras dalil penggugat yang menyatakan tergugat melakukan tindakan yang melawan hukum yang berlangsung selama periode 1 tahun ajaran dan dengan sengaja dan sistematis merencanakan penerbitan objek sengketa akwo. Bahwa tergugat menolak keras dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat melakukan tindakan diskriminasi agama dan dilakukan kepada anak yang tidak berdaya dan dapat diancam dengan hukuman pidana penjara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Berdasarkan pada hal dan fakta-fakta hukum yang telah tergugat uraikan tersebut, maka tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan dengan memutus sebagai berikut. Primair, dalam eksepsi menerima eksepsi tergugat secara keseluruhan. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhan. 2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat. Subsidiar. Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kuasa tergugat. Cukup yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat terhadap duplik yang telah dibacakan oleh kuasa tergugat tadi, apakah saudara sudah memahami dan mengerti isi jawaban tersebut? Ya, kami sudah mengerti yang mulia. Baik, dengan demikian acara menjawab telah dianggap selesai dan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan alat-alat bukti berupa surat atau dokumen dan saksi-saksi. Kepada pihak penggugat dan kuasa hukumnya, apakah sudah siap untuk mengajukan alat bukti surat dan saksi? Pada persidangan hari ini, kami belum mempersiapkan alat bukti dan berupa surat dan saksi. Untuk itu, kami mohon untuk memberi waktu dalam 1 minggu guna untuk mempersiapkannya, yang mulia. Dan kepada saudara tergugat atau kuasa hukumnya, diminta juga untuk mempersiapkan alat bukti, surat, dan saksi pada persidangan berikutnya. Baik, kami akan mempersiapkan yang mulia. Baik, dengan ini, demikian sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan dengan minggu depan, dengan agenda pemeriksaan alat bukti, surat, dan saksi-saksi dari para pihak-pihak. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir di persidangan ini tanpa harus dipanggil kembali. Demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang kelima, sidang peradilan tata usaha negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 38/G/2020
garing PTUN.SMD antara manusia Denisia Tunbonat melawan Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, silakan untuk masuk ke ruang persidangan. Kepada penggugat dan tergugat agar menyerahkan alat bukti kami berupa surat mohon untuk ditampilkan atau ditunjukkan. Tunjukkan surat-surat. Baik, terima kasih kuasa penggugat, kuasa tergugat. Dengan demikian, surat dan dokumen-dokumen selesai. Untuk para saksi-saksi yaitu mendengarkan dalam persidangan ini. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah menyiapkan saksi-saksinya? Kami sudah menyiapkan, Yang Mulia. Berapa orang saksi yang Anda siapkan? Satu orang saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini. Apakah hadir saksinya? Hadir, Yang Mulia. Saya ulangi, kuasa hukum penggugat. Hadir, Yang Mulia. Mohon maaf, hadir, Yang Mulia. Atas nama siapa? Atas nama Pungki. Baik, kepada kuasa segera memanggil masuk saksi ke ruang persidangan. Kepada saksi Pungki dipersilakan untuk memasuki forum persidangan hari ini dan dimohon untuk on kamera. Saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan Iya, Yang Mulia. saya ulangi, barangkali putus-putus, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, Yang Mulia. Saya sehat dalam keadaan jasmani dan rohani. Saudara saksi, apakah saudara saksi, apakah saudara kenal dengan penggugat? Iya, Yang Mulia. Saya kenal dengan penggugat. Apa saudara ada hubungan keluarga dengan tergugat? Saya Atau tidak ada saksi? hubungan. Saya tidak ada hubungan. Saudara berikan keterangan dalam persidangan ini. Bersedia, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan, akan menanyakan identitas saudara. 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian, oh maaf, apakah benar itu identitas Anda? Iya, benar, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, sebelum saudara saksi memberikan kesaksian, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah atau janji.
Apakah saudara saksi bersumpah atau berjanji? Saya akan bersumpah, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih saudara saksi. Saudara telah bersumpah menurut agama dan keyakinan saudara. Diharapkan saudara memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya dalam sepanjang pengetahuan saudara, karena apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam persidangan hari ini, maka saudara akan diancam dengan pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Silakan saudara saksi untuk memberikan keterangan. Baik, Yang Mulia. Pada sejak Desember 2019, ketika selesai ujian tengah semester, Pak Ayub ngasih tahu kepada saya bahwa anaknya tidak naik kelas. Oleh karena itu, saya diajak Pak Ayub beberapa kali ke Dignas dan pejabat Kementerian Agama. Kemudian, saya pernah melihat Pak Tun Bonat menemui kepala sekolah. Saya mengenal Pak Tun Bonat kurang lebih 5 tahunan, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Kepada saudara saksi, keterangan Anda, saudara, dianggap cukup, dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan dari Anda, kami akan memanggil kembali saudara saksi untuk dipersilakan memanggil kembali saudara untuk memberikan keterangan. Kepada saudara saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dengan demikian, pemeriksaan saksi penggugat dianggap cukup dan dipersilakan kepada pihak tergugat untuk menghadirkan saksinya. Apakah pihak tergugat sudah siap dengan saksi saudara? Baik, kami sudah siap dengan saksi kami, Yang Mulia. Berapa saksi yang akan Anda hadirkan? Dan atas nama siapa? Kami akan mengajukan 1 orang saksi atas nama Dina Rante Salu. Baiklah, kepada kuasa hukum tergugat agar memanggil masuk ke ruang sidang saksi atas nama Dina Rante Salu. Kepada saudara Dina Rante Salu dipersilahkan untuk memasuki ruang sidang. Baik, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudara bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini? Bersedia, Yang Mulia. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan, terlebih dahulu kami akan menanyakan identitas saudara. Nama Dina Rante Salu, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan guru. Apakah benar itu identitas saudara? Benar, Yang Mulia. Saudara kesaksian, terlebih dahulu saudara akan diambil sumpah atau janji. Apakah saudara saksi bersumpah atau berjanji? Saya berjanji, Yang Mulia. Baik, saudara saksi ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bahwa saya dalam persidangan ini. Bahwa saya dalam persidangan ini. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain dari apa yang sebenarnya. Baik, terima kasih saudara saksi. Saudara saksi, saudara telah berjanji menurut agama dan keyakinan saudara. Jadi diharapkan saudara untuk memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya di sepanjang pengetahuan saudara,
Karena apabila saudara memberikan kesaksian atau keterangan palsu dalam persidangan hari ini, maka saudara akan diancam dengan pidana sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan penggugat? Ya, saya kenal dengan penggugat. Apakah saudara saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah saudara saksi tahu apa maksud saudara saksi dihadirkan dalam persidangan ini? Iya, Yang Mulia. Saya dihadirkan untuk diminta keterangan sehubungan dengan penggugat. Baik, kepada saudara saksi silakan untuk memberikan keterangan Anda. Baik, Yang Mulia, mohon izin untuk memberikan keterangan. Saya merupakan guru di SDN 051 sejak 2017. Saya merupakan guru di bidang studi pendidikan jasmani dan kesehatan dan sebagai pembina agama Kristen di SDN 051 sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Bahwa benar, mengenai nilai-nilai penggugat, kami kosongkan karena penggugat tidak mengikuti pelajaran agama. Bahwa benar, Yang Mulia, nilai pada bulan Juli 2018 sampai UTS tidak ikut mulai awal semester tahun pelajaran 2018 sampai 2019. Baiklah, terima kasih atas keterangan saudara saksi. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang akan ditanyakan kepada saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara saksi, keterangan saudara dianggap sudah cukup, dan bila mana pengadilan masih memerlukan keterangan Anda, kami. Untuk itu, saudara saksi dipersilakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Acara pemeriksaan alat bukti berupa surat dokumen dan saksi dari para pihak telah dianggap selesai. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan. Kepada pihak penggugat, apakah waktu 1 minggu cukup untuk menyampaikan kesimpulan? Cukup, Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, apakah waktu 1 minggu juga cukup untuk menyampaikan kesimpulan? Cukup, Yang Mulia. Diberitahukan kepada para pihak beserta kuasa hukumnya agar hadir dalam persidangan ini tanpa dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang ke-6, sidang peradilan tata usaha negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 38-G-2020-PTUN-SMD antara Manisha Denisha Tunbonat melawan Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya segera memasuki ke ruang persidangan. Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pengajuan kesimpulan dari masing-masing pihak. Kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, apakah saudara siap dengan kesimpulan saudara? Kami sudah menyiapkan, Yang Mulia. Kami sudah menyiapkan, Yang Mulia. Baik, silakan diserahkan kesimpulan saudara. Baik, ini Yang Mulia. Dengan demikian, sidang pada hari ini dianggap cukup dan ditunda selama 1 minggu untuk mendengarkan keputusan atau putusan. Kepada pihak diberitahukan untuk hadir pada sidang yang akan datang tanpa perlu dipanggil lagi. Sidang dinyatakan ditutup.
menang. Assalamualaikum. Baik, sidang ke-7 dalam agenda pembacaan putusan Sidang Peradilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara nomor 38 garing G garing 2020 garing PT UN SMD antara Maria Denisia Tunbonat melawan Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada pihak penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya, silakan untuk masuk ke ruang persidangan. Diberitahukan kepada para pihak bahwa sesuai dengan berita acara sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Untuk itu, kami harap kepada para pihak untuk mengikuti dan mendengarkan secara baik putusan ini. Putusan nomor 38 garing G garing 2020 garing PT UN SMD. Dengan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang pemeriksaannya dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan e-court telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara Maria Denisia Tunbonat berusia 13 tahun, warga negara Indonesia, siswa kelas 5 SD 051 Tarakan. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2020 telah memberikan kuasa kepada Ponco Saloko SH, Mario Kristen SH, yang mana kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja di pengacara advokat pada kantor hukum Truth and Justice Law Office yang beralamatkan di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan nomor 25 Bandung. Yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Melawan Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan yang berkedudukan di Jalan Muara Bengawan RT 18, Kelurahan Juwata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Utara, yang mana memberikan kuasa kepada 1. Haji Khairul Umam SHMH, 2. Susilawati SHMHum, yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang pekerjaan aparatur sipil negara dan bagian hukum sekretariatan daerah Kota Tarakan, yang memilih alamat di Jalan Muara Bengawan RT 18, Kelurahan Juwata Permai, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, yang mana selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang duduk sengketa, menimbang bahwa penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 15 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada 15 September 2020 dengan register nomor perkara 38 garing G garing 2020 garing PT UN SMD yang telah diperbaiki pada tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut. Objek sengketa bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah rapor peserta didik atas nama putra didik Maria Denisia Tunbonat, yang mana nama sekolah di SD Negeri 051 Tarakan kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2019-2020 tanggal 20 Juni 2020. Untuk bab kewenangan pengadilan tidak kami bacakan dan dianggap sudah dibacakan. Alasan hukum gugatan. Adapun duduk permasalahan dan dasar hukum gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut. Bahwa sejak dikembalikannya dan atau diizinkannya kembali ke masuk SD 051 Tarakan setelah surat keputusan Kepala Sekolah nomor 420 garing 174 garing SDN 051
tanggal 15 Desember 2018 yang mengeluarkan penggugat dari sekolah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda nomor 07-2019-PTUN.SMD tertanggal 8 Agustus 2019. Penggugat telah menderita perlakuan tidak adil dengan dinyatakan tidak naik kelas untuk alasan yang tidak adil serta tidak berdasar hukum yang sama sekali ketidakhadiran penggugat sejak surat keputusan penggugat yang mengeluarkan penggugat dari sekolah tersebut. Meski tergugat lalai dengan tidak memberikan pelajaran agama kepada penggugat, adalah sesungguhnya penggugat secara aktif telah mendapatkan pendidikan agama dari Lembaga Keagamaan Sidang Jemaat Saksi-Saksi Yahua Kota Tarakan. Adapun objek sengketa bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Objek sengketa adalah keputusan pejabat tata negara usaha negara yang bertentangan dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk bab hak peserta didik dan kebebasan beragama dan pendidikan agama tidak saya bacakan, tetapi dianggap sudah dibacakan. Dalam pokok perkara 1, bahwa hal-hal yang diajukan dalam eksepsi mohon dianggap tertuang dan terulang kembali dalam pokok perkara ini sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bahwa dalam gugatan penggugat pada angka 5, tergugat menyatakan bahwa semuanya adalah tidak benar karena akan tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa tidak benar Maria Denisa Tunbonat mendapat perlakuan yang tidak adil dengan dinyatakan tidak naik kelas. Bahwa benar Maria Denisa Tunbonat tidak dinaikkan kelas, tetapi hal itu dikarenakan pada nilai raport Maria Denisa Tunbonat mendapat satu mata pelajaran yang tidak ada nilainya. Di sini tergugat ditegaskan bahwa nilai Maria Denisa Tunbonat tidak ada pada mata pelajaran agama. Bahwa tidak benar apabila penggugat menyatakan sejak objek sengketa diterbitkan dalam hal ini raport seperti yang disebutkan penggugat selaku orang tua telah berulang kali melakukan upaya musyawarah serta mengajukan keberatan, namun semua upaya itu tidak membuahkan hasil. Kenyataannya pihak tergugat yang berulang kali melakukan pendekatan kepada penggugat karena menimbang Maria Denisa Tunbonat adalah seorang murid yang masih di bawah umur. Untuk bab primer dalam eksepsi dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya membebankan biaya perkara kepada penggugat mengadili dalam penundaan, menolak permohonan penundaan yang diajukan penggugat. Dalam eksepsi, menolak eksepsi yang dari tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok sengketa, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Menyatakan batal keputusan tata usaha negara berupa raport peserta didik atas nama peserta didik Maria Denisa Tunbonat nomor NSN 0064.1/064132822 nama sekolah SDN 051 Tarakan yang ditangani oleh tergugat yakni kepala sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan. Mewajibkan tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp 100.000 per hari apabila tergugat tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini,
menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp318.000, mewajibkan tergugat untuk menetapkan rapor peserta didik atas nama peserta didik Maria Denisha Tumbonat nomor NIS garing NSN 00065-00641322822, nama sekolah SDN Negeri 1051 Tarakan, kelas 5 semester 2 tahun pelajaran 2019-2020, yang baru dengan memberikan nilai mata pelajaran agama yang cukup sehingga Maria Denisha Tumbonat dapat naik kelas ke kelas 5 sekolah dasar. Demikian diputuskan dalam rapat oleh Hakim Tunggal Hakim Arifuddin SHMH. Diberitahukan kepada para pihak bahwa sesuai dengan berita acara sidang, diberitahukan kepada para pihak apabila tidak puas terhadap putusan yang dibacakan majelis hakim, para pihak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum terhitung 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Demikian sidang perkara dengan nomor 38-G-2020-PT-UN-SMD antara Manisha Denisha Tumbonat melawan Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan dinyatakan selesai dan ditutup.